tidur. Itulah Dirimu klaim, nggak tahu naik, klaim. hanya curahan aja. Kenapa nggak naik? Kenapa nggak naik? Faro nggak, makanya Bang Dragon dengarkan aku ngomong, jangan kayak Oten jadi tungkian. Faro nggak bisa naikin, makanya dirungkatin sama dia. Baru dia live lagi. Udah. Terus aku minta moderator, jadiin aku moderator. Baru aku jadi moderator tadi pagi. Dasar si Dragon ini kayak Oten nih. Bang Jiwa, tema kita ajaran Oten ini siapa yang bawa? Ajaran Oten ya tentu kita pakai dasar Kristen, yaitu Kristus sendiri. Oke, Kristen itu sendiri. Ya. Oke, teman-teman. Ya, sejak kapan Yesus menyebut murid-muridnya? Bang Erik dia udah jujur loh, gak bisa dilanjut. Dia udah jujur, Kristen itu sendiri. Dia udah jujur. Apalagi? Ya, pengikut Kristus kan orang-orang Kristen karena dia Tadi mengikut. katanya Kristen itu sendiri. Aku turun dulu, turun, warning, turun. Iya Mbak, iya Bunda Mila. Tadi katanya Kristen itu sendiri. Gimana sih Bang? Kata dari Kristus kan, nama Yesus Kristus itu. Jadi kita mengikuti teladan daripada Yesus Kristus sehingga kita disebut Kristen. Oke, teladan apa yang Abang lakukan? Teladan Yesus yang Abang lakukan. Tentu dia salah satu adalah mengajarkan kasih. Oh, kasih apa itu Bang? Wah, kasih kepada manusia yang berdosa. Yaudah Bang, berarti aku DM nomor rekeningku Bang, tolong kasih aku 500 juta ya Bang. Oh, Oh, kalau ada sih saya mau kasih. kan ajaran kasih. Bisa nggak? Oh, kan kalau kita memberi harus punya alasan. Kalau cuma ngomong gini masa gitu. Ya kan mempraktekkan ajaran kasih gitu loh. Ngomong gini. Bang Iri lanjut Bang Iri. Moderator anak bapak ini gak usah dinaikkan. Dia kalau naik jadi diem berhala. Takutnya dia ngerungkatin. Tandai. Kau udah dibilang tadi. Anak bapak ini ditandai. Setiap dia naik diem. Dia Oten. Bang Iri lanjut Bang Iri. Ya. Oke. Anda tadi menyebutkan bahwasanya ajaran Kristen ini mula-mula dari pengikut Kristus, yang artinya Kristen. Sementara kata Kristen ini adalah olok-olokan bagi orang-orang di luar Bani Israel. Dari luar pengikut Kristus, pengikut Yesus. Olok-olokan ini adalah kata ejekan gitu. Ya. Kalau misalnya kita punya peradaban, kita punya satu kepercayaan atau gimana ya? Artinya kita punya sesuatu keyakinan akan kepercayaan. Kemudian ada kepercayaan baru yang datang. Tentunya kepercayaan yang kita saat ini yang kita pegang akan menentang, atau kita pasti sesuatu yang kita punya ya, sesuatu komunitas besar yang kita, kepercayaan yang kita besar, kalau ada pengaruh kepercayaan baru yang masuk ya, mungkin saudara lebih mengerti maksud saya. Kalau ada sesuatu yang baru masuk, kita akan mengatakan oh mereka itu sesat, mereka itu agama atau kepercayaan baru yang tentu itu menyesatkan. Bisa jadi mereka itu diolok-olok gitu. Bisa jadi kekristenan awal ya diolok-olok karena ini ajaran baru lah. Karena Yesus baru datang, pengajarannya baru. Wajarlah kalau kita diolok-olok. Memang betul. Kita mengenal Yesus. Ya, kita mengenal Yesus. Kita mengenal Yesus itu adalah orang jujur. Agama setelah Yesus terangkat ke langit muncul itu adalah agama Kristen yang diprakarsai oleh Paulus dan kawan-kawannya. Ya, Kisah para Rasul 11:26, Kisah para Rasul 24 nomor 5. Jelas di situ. Agama yang muncul setelah Yesus tidak ada lagi di permukaan dunia, yang muncul itu adalah ajaran Kristen. Sementara sebelum Yesus terangkat ke langit ataupun ke surga menurut pemahaman Kristen, Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kau menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Lalu di dalam Matius 24 nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kenapa? Kenapa Yesus mengatakan hal itu? Karena Yesus tidak ada lagi di muka bumi. Jadi kalau ada yang mengakui bertemu dengan Yesus, itu bukan aku. Jangan kau percaya, kata Yesus. Tapi nyatanya Yohanes dan Paulus ini mengaku bertemu dengan Yesus dan membawa ajaran kebenaran menurut Paulus dan kitab Wahyu. Yang mana yang salah? Yang mana yang bohong? Yang mana bisa dipegang cakapnya? Paulus, Yohanes di Pulau Patmos, atau Yesus? Sementara Yesus mengatakan 17 Yohanes 17 nomor 8. Saat itu pemikiran, Ya tunggu bang. yang Tunggu, sesat Bang. itu Yohanes 17. pemikiran Bang Erik yang sesat. Oke, Salah, kita buktikan. itu pemahaman Kita yang buktikan. keliru. Ya, kita buktikan, Bang. Kita buktikan. Yesus orang jujur dan orang benar. itu Tak, bukan Yesus tak yang sepatah kata pun yang keluar dari mulut Yesus ini adalah Paulus kedustaan. di Sebentar, Bang. Yesus yang Sebentar, Bang. Izin, iya, ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Torah dan orang Farisi, dan hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kau buat dia 2 kali lebih jahat daripadamu. Nah, pertanyaan saya, yang muncul di permukaan dunia setelah Yesus terangkat ke langit, Islam dan Kristen, betul ya? Betul ya? Betul begitu, Bang? Ya, setahu saya, iya betul. Ya, Islam itu ya. 700 tahun setelah Ya, Yesus datang. Kristen dan Islam. Oke, Bang. Ya, Oke. betul, Ya, ya. siap. Nah, kita buktikan pernyataan Yesus. Siapakah orang-orang Farisi ini, orang munafik ini, dan ahli Taurat ini? Apakah mereka menjadikan agama Islam, menciptakan agama Islam, ataukah mereka menciptakan agama Kristen? Kan Bisa Anda Yesus, buktikan? maksud daripada Yesus ini orang-orang, nabi-nabi, rasul-rasul, penyesat-penyesat yang timbul, yang muncul setelah Yesus sudah tidak ada. Iya. Sebelumnya Ada Yesus berapa sudah yang disebutkan? mengingatkan Lebih bahwa dari akan satu, datang lebih dari satu atau banyak? Atau satu? Sorry, lebih dari satu atau malah sebaliknya? Tidak bisa terhitung, namanya nabi palsu, kuasa Ya, kegelapan. nabi-nabi palsu itu bukan satu ya. Ya, nabi-nabi palsu itu bukan satu ya. Ya, enggak cuma satu. Banyak ya. Oke. Di Komal. Oke. Iya, di Komal- Nabi-nabi Komal palsu itu yang banyak. datang kepadamu ini siapa? Hah? Nabi-nabi, rasul-rasul yang membawa kitab suci Muhammad atau Paulus? Enggak ada itu. Kalau Paulus ya mungkin tidak mungkin dia. Kalau kamu kasih pilihan Muhammad atau Paulus, saya enggak. Kenapa berani tidak bilang. mungkin? Kalau Kan tadi kamu kita bilang- sepakat setelah Yesus terangkat ke langit, yang muncul di permukaan bumi adalah agama Kristen pertama dan yang kedua Islam. Oke? Ajaran Nabi Muhammad, betul? Oke, langsung aja. Yang muncul dari permukaan bumi yaitu agama yang diwariskan Paulus serta yang diwariskan Nabi Muhammad. Kita buktikan apakah kedua sosok ini yang mana pernah bertemu dengan murid-murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Dua-dua tidak pernah bertemu. Dua-dua tidak pernah bertemu. Memang dua-dua tidak bertemu. Yesus tahun Nggak pernah bertemu dengan Petrus. kan. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yohanes. Tidak, yang bertemu dengan Yohanes kitab Matius, Markus, Lukas.
Yohanes. Saya bertanya kepada Anda, Yohanes dan Petrus ini adalah salah satu pengikut Yesus. Ya, Betul? Betul. Mereka yang bertemu Betul langsung dengan atau tidakkah Paulus pernah bertemu dengan kedua orang tersebut? Tidak pernah. Tunjukkan datanya tidak pernah. Ya mereka itulah Rasul Paulus itu datang setelah kisah para rasul. Tunjukkan datanya Paulus belum pernah sama sekali bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Ya saya tidak perlu membuka data, saya tidak tahu itu dia. Saudara mau tanya itu apa pernyataannya sulit atau apa, saya tidak bisa jawab. Dari mana dasarnya Anda bertanya itu? Yesus berpesan, dasarnya saya gini bang, dasarnya Yesus berpesan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Pengajaran itu nyampe ke Paulus. Pengajaran-pengajaran itu sudah nyampe kepada Paulus. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah menyampaikan melalui kitab-kitabnya. Karena itulah dia tinggal meneruskan. Daripada orang-orang Kristen yang sudah percaya, Pauluslah yang membunuh, menganiaya orang umat-umat Kristen yang sudah percaya kitab-kitab Injil itu yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang bersama-sama dengan Yesus. Orang-orang Kristen sudah percaya dengan Injil itu. Sementara Paulus belum tahu itu, penulisan Injil itu. Paulus tidak percaya dengan Yesus kan? Sehingga dia mau membunuh semua orang-orang, menista orang-orang Kristen pengikut Tuhan waktu itu. Wajarlah kalau Paulus memang belum tahu tentang pengajaran kekristenan. Tentang Yesus itu siapa. Dia memang jelas tidak tahu. Iya kan? Pertanyaan saya bang, tolong didengarkan pertanyaan saya. Ini pesan Yesus loh bang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nggak ada salah, tapi kenapa Anda nggak jujur? Tujuannya itu bukan. Kenapa Anda nggak jujur? Ya Paulus ini dari mana asalnya? Kenapa dia muncul tiba-tiba setelah dia membunuh murid-murid Yesus, pengikut Yesus, dia diangkat menjadi rasul? Apakah itu tujuan Yesus berkata itu kepada Paulus? Ini salah paham ini gagal paham namanya. Masa waktu Tuhan Yesus bicara, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, terus itu ditujukan kepada Paulus. Ini kan salah, ini nggak benar ini. Ya kita buktikan kan jelas tadi pertanyaan saya, ya bahwasanya bang, Efesus, Filipi, Kolose itu tulisan-tulisan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat itu banyak. Yesus di Matius 5 nomor 17 sampai 19. Bang, Matius 5 nomor 17 sampai 19, Yesus tidak pernah meninggalkan hukum Taurat. Yesus masih mengajarkan hukum Taurat kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Ya, dan barang siapa dari mereka yang setia kepada Yesus, mereka tidak akan binasa. Itu kata Yesus. Yohanes 17 nomor 12. Lalu Paulus ini mengajarkan orang-orang setelah Yesus terangkat ke langit untuk melepaskan hukum Musa, meninggalkan serta menanggalkan hukum Musa, dan juga tidak tunduk lagi dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kitab Taurat. Itu ajaran Paulus. Apakah sama ajaran Paulus sama Yesus? Rasul Paulus itu mengajarkan tentang kehidupan yang benar yang mengikuti teladan daripada Yesus Kristus. Pada dasarnya Paulus mengajarkan orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus, Bani Israel, untuk menanggalkan, menghilangkan hukum daripada Taurat. Ya betul, itu benar, itu nggak salah. Kenapa? Apa masalah? Ya sudah, sementara Yesus mengajarkan apa? Apa ajaran Yesus? Yesus itu adalah penggenapan akan Taurat daripada Tuhan. Yesus masih mengajarkan orang-orang Yahudi atau tidak tentang hukum Taurat? Dia tidak menghilangkan, dia masih mengajarkan. Ya, perintahnya untuk tetap melaksanakan hukum Taurat atau tidak? Ya, perintahnya untuk tetap melaksanakan hukum Taurat tersebut atau tidak?
Ya tetap sih tetap, tapi ada beberapa hal yang enggak perlu lagi dikerjakan, dilakukan. Di mana? Di mana? Kata Yesus, satu iota tidak boleh dihapus, satu iota tidak boleh dihilangkan. Tapi ada firman Di mana perintah Yesus? Di mana perintah Yesus mengurangi hukum Taurat? Di mana? Di mana? Tunjukkan datanya. Yesus memerintahkan bahwasanya orang-orang Yahudi untuk mengurangi hukum Taurat. Di mana datanya? Tunjukkan. pada saat ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Musa, dia harus dirajam dengan batu, ya kan? Harus dirajam sampai mati. Semua sudah kumpul semuanya, itu hukum Musa yang mereka sampaikan kepada Yesus, dia harus mati. Itu Taurat. Ya, karena Tuhanmu suka dengan hal-hal perzinahan. Iya, karena Tuhanmu suka dengan hal perzinahan. Yesus bilang, siapa yang Sementara hukum Taurat itu bagi siapa yang berzina itu dihukum rajam sampai mati. Tapi nyatanya Tuhanmu ini mengajarkan agar zina itu diperbolehkan. bukan diperbolehkan. Jangan Loh, berbuat. kenapa dia nggak dihukum? Dia tidak Kenapa si perempuan tadi tidak dihukum? Tapi pergilah, Kalau jangan sudah ketahuan dia melakukan perzinahan. Artinya dia dibebaskan dari dosanya loh. Dia Oh, dibebaskan dengan cara apa? dari dosanya. Dengan cara apa? Bertobat. Bertobat. Dia mendapat dia mendapatkan kebebasan, bukan kebebasan. Dia dapat ini dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan. Tuhan juga tidak menghukum dia. Karena siapa yang tidak berdosa, dia pertama kali yang harus melempar perempuan itu sampai mati. Dia pertama kali. Ternyata itulah hukum Musa. Dan itu tidak artinya ya batal lah hukum Musa waktu itu, hukum Taurat waktu itu. Banyak juga contoh-contoh. Kalau lembumu atau sapimu, Oke, sebutkan di dalam hukum Taurat. Salah satunya adalah dilarang untuk berzina. Sebentar ya. Yang sampai sekarang kalian imani hukum Taurat itu yang salah satunya adalah dilarang berzina itu masih ada, masih digunakan, masih dipakai. maksudnya gimana, bro? Lanjut Lesti. Bunda Rama, lanjut Bunda Rama. Oke. Tadi abang mengatakan bahwa semua hukum-hukum dari Yesus itu udah digenapin kan? Oh iya, Iya kan? hukum Taurat. Oke, saya tanya, abang sunat nggak? Sunat? Tidak, kita tidak ada sunat lagi. Tuhan Yesus. Tidak, katanya hukum dari Taurat itu digenapin oleh Yesus. Kenapa Anda tidak sunat? Taurat itu digenapin oleh Yesus. Kenapa Anda tidak sunat? Sunat itu membersihkan tubuh dari segala kotoran. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Pertanyaan saya, abang kan tidak sunat. Ya. Sementara Yesus sunat. Tadi abang mengatakan bersama Bang Erik bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Kalau Yesus menggenapi hukum Taurat, ya berarti harus ada sunat. Lalu abang kenapa tidak sunat? Iya. Sunat itu membersihkan manusia dari kotoran kan? Pertanyaan saya bukan itu, abang. Bang, pertanyaan saya ini, dengerin ya bang ya. Saya tidak tanya sunat itu manfaatnya apa. Saya tidak tanya sunat itu gunanya apa. Saya tidak tanya. Tadi abang kan ngomong ke Bang Erik bahwa Yesus menggenapi, ya kan, Taurat. Berarti kalau Yesus menggenapi Taurat, di dalam Taurat itu ada dikatakan sunat. Makanya Yesus sunat. Nah, abang kan tidak sunat. Nah, abang mengatakan bahwa Yesus menggenapi, sementara abang tidak sunat. Nah, abang ini mengikuti ajaran siapa? Oke. Tidak ada di dalam perjanjian lama, tidak ada perintah Yesus untuk kita sunat. Orang Kristen itu sudah melalui baptisan. Oke, tidak ada perintahnya Yesus. Tidak ada perintah Yesus. Tapi Yesus sunat loh, Bang. Masuk ke dalam air. Tapi Yesus sunat loh, Bang. Tapi Yesus sunat loh, Bang. Ya. Tapi Yesus sunat. Iyalah, tapi Tuhan akan memerintahkan kita lagi. Kenapa?
Kalau hukum Musa iya harus, tapi kan kita sudah tidak hidup di hukum Musa, sudah tidak di hukum Taurat lagi, kita sudah dalam. Tapi tadi abang bilang Yesus menggenapi hukum Taurat. Karena di dalam dialah hukum Taurat itu digenapi, sudah di dalam. Nah, di dalam jual dia kematian. kan, di dalam dia. Nah, di dalam dirinya itu Yesus sunat. Kenapa abang nggak sunat? Ada lagi sudah dibilang itu adalah perjanjian lama, itu adalah Ya saya tahu itu perjanjian lama. Tadi kan abang bilang kalau Yesus menggenapi, kenapa abang nggak melakukannya? bahwa kita tidak ada perintah lagi untuk sunat, tetapi kita harus Berarti Yesus tidak menggenapi dong. Berarti abang tidak mengikuti ajaran Yesus dong. Dia tidak memerintahkan kita lagi. Kita sudah di. Tapi kan sudah Yesus dilengkapi. menggenapi kan? Yesus menggenapi kan? Dengan kita percaya Yesus, dengan kita percaya Iya, tapi Yesus menggenapi hukum Taurat kan, Bang? Hah? Yesus menggenapi hukum Taurat kan? Iya, sudah di dalam dia lah. Nah, Yesus menggenapi hukum Taurat, berarti harus sunat. Kenapa abang nggak sunat? Salah itu kalau sunat kita nggak ada lagi urusan sunat, kita sudah nggak ada lagi. Kita sunat hati kita yang disunat. Kalau kita jahat, Coba abang on cam mau lihat saya hatinya disunat kayak apa? biarpun penis kita Coba dipotong, kalau enggak, kita jahat, abang coba on cam, terus tunjukkan hatinya. Halo, aku disunat gitu. Coba bang, sunat hati itu kayak mana bang? Coba buka on cam terus tunjukkan dadanya. Halo, ini hatiku disunat. Coba bang, saya mau lihat. itu sunat itu perbuatan. Oh, Perbuatan Oh, yang perkataan. dalam hati, dalam pikiran, timbul dalam hati. Yang jahat itu yang najis, itu yang haram. Udah Tapi kita yang uji ya, abang ini yang baik, kita itulah uji ya, abang ini jahat atau baik ya, kita uji ya. Nah, orang yang baik adalah mengikuti apa yang diajarkan Yesus, betul? Betul sekali. Betul. Orang yang baik adalah tidak menyalibkan Tuhannya, betul? Ya betul. Betul sekali. Benar sekali. Orang yang baik akan melakukan perintah Tuhannya, betul? Benar sekali, Hesti Naga. Oke, sekarang Bang Jiwa Baru. Sekarang nih saya tanya, pada saat penyaliban itu yang disalib Tuhan Anda atau bukan? Tuhan Yesus. Nah, berarti Bang Jiwa Baru adalah orang jahat. Ini salah sekali, ini keliru Ya, banget. tadi katanya orang yang menyalibkan Tuhannya adalah nah ini berarti Bang Jiwa Baru adalah orang jahat karena dia menyalibkan Tuhannya. Nggak tahu skenario Allah pencipta alam itu untuk membuat manusia itu diambil dari maut, dari kuasa maut, dari kuasa dosa. Itu Bang, nih, skenario Tuhan. apa skenario Tuhan abang apa? Yesus disalib itu harus terjadi, dia harus dibunuh, dia harus ditombak, dia harus Biar apa? Yesus disalib untuk apa? untuk menebus dosa saudara Naga. Oke, untuk menebus dosa, betul? Betul. Betul. Di Perjanjian Lama, Keluaran 29 nomor 14, tai sapi korban penghapus dosa. Berarti Tuhanmu setara dengan tai sapi. Kalau saya, Bang, saya tinggal telepon orang. Bang, bentar Bang Jiwa Baru. Kalau saya telepon. Coba, Halo, gimana? Bang, tolong pesankan dulu tai sapi 1 kontainer. Nggak ada tai Itu sapi apa, Bu? di perjanjian Enggak, lama. itu tai sapi itu mau saya bakar untuk korban. Sabarlah Bang, saya lagi ngomong. Tenangkan dulu jiwamu. Uang di luar Itu tai sapi itu untuk menghapus. Sabar, Bang. Sabar ya. Itu tai sapi itu untuk menghapus dosaku. Oh yaudah Pak, jangan lama-lama ya. Ya Bu. Nah, Pak Jiwa Baru, Bang Jiwa Baru dengerin saya. Bang Jiwa Baru jangan terguncang, dengerin saya. Dengerin. Saya Bang Jiwa Baru. Saya Bang, lebih baik saya pesan tai sapi 1 kontainer, 2 kontainer, 3 kontainer, lalu saya bakar untuk menghapus dosa saya daripada Tuhan saya gantung untuk menghapus dosa saya. Itu Bang. Jadi jauh lebih baik tai sapi. Berapapun harganya 1 kontainer tak apa. Yang penting dosa saya tertebus daripada Tuhan saya gantung.
Dagingnya tulangnya dia. sudah dipersembahkan kepada Tuhan, tapi tai-tainya dibuang keluar di luar pelataran. Baca bang, Keluaran 29:14, baca sampai habis. Pelataran. Artinya kalau bang jiwa baru mengatakan Yesus disalibkan, berarti bang jiwa baru juga harus mengakui bahwa Tuhan abang masuk ke dalam neraka. Hei, ini Hei. gila ini sebenarnya. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Orang yang terkutuk ini adalah tempatnya neraka. Matius 25 nomor 41. Itu sis. Tuhan Yesus mati dan kemudian dia 3 hari bangkit lagi, nggak mati selamanya. Nih, bang, saya nggak bilang mati. Dengarkan saya ngomong, bang. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Memang harus Orang, bang, terkutuk. dengar, makanya apa, tenangkan jiwanya, tenangkan biar dengar saya ngomong. Ya, Orang oke, yang terkutuk, saya nggak bilang orang yang mati. Orang yang terkutuk masuk ke dalam neraka di Matius 25 nomor 41. Berarti Tuhan abang yang katanya disalibkan untuk menghapus dosa manusia, letaknya di neraka. Sudah dibilangkan Tuhan. dia kan itu Tuhan yang disalibkan. Dia bukan manusia insani, tetapi dia juga manusia ilahi. Ada dua kodrat yang ada di dalam Tuhan Yesus itu. Dia bukan manusia kayak Manusia insani, manusia hilang. Yaudah bang, sekarang saya tanya, Yesus Tuhan atau bukan? Yaudah ini jawab bang. Udah jangan terguncang, Yesus Tuhan atau bukan? Jangan samakan Yesus dengan manusia biasa. Dengar bang, dengari saya. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan. Yesus lah. Tuhan, Iya. Bapak Tuhan atau bukan? Bapak ya juga Tuhan. Nah berarti Tuhanmu berapa? Dwi tunggal satu. Ah, yaudahlah, duit tunggal. Mana ada duit tunggal? Oke. Saya ulangi deh, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes. Oke, aku ini dulu, Yesus dan Tuhan Bapa atau adalah bukan? satu. Kalau kalian Oke, nggak percaya, ya, Yesus dan udah Bapa aku adalah ikutin satu. abang, aku ikutin. Bang, tenangkan jiwamu. Aku ikutin. Babang mengatakan Bapa dan Yesus adalah satu. Bang, ditenangkan dulu jiwamu. Ih, kau laki-laki mulutmu melebihi aku loh. Oke. Aku tadi diam aja loh. Giliran aku ngomong mau ngoceh-ngoceh. Oke, lanjut. Nah, Ya. Bang, abang tadi mengatakan Bapa adalah Yesus, betul? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat Iya, Bapa adalah Yesus, betul? 30. Betul. Yesus adalah Bapa, betul? Iya, kenapa? Pertanyaan kok dibuka? Jangan lari kok ya, jangan kabur kok ya. Nah, Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Yesus, Bapa itu ada di surga. Dia mengutus anaknya. Dia Bapa di surga. Yesus ilahinya ada di dalam diri Yesus. Tadi kan abang bilang Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa dan Yesus adalah satu. Kenapa giliran dalam kandungan berubah? Dengerin saya, dengerin. Bang, dengerin lagi. Karena abang mengatakan Yesus adalah Bapa satu. Bapa adalah Yesus satu. Nah, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Dia mengandung roh ilahi, roh Tuhan. Roh ilahi. Ya betul. Karena memang Bapa karena begitu besar kasih Allah akan Dia mengandung roh ilahi. Oke. Memang Bapa dan Oke. Yesus itu Jadi, ya, tunggu bang. Abang bilang tadi kan Maria mengandung roh ilahi. Pada saat Maria mengandung roh ilahi, Yesus di mana? kamu nggak ngerti itu. Firman yang telah menjadi manusia itulah Yesus yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Kalau Allah masih Iya, tetap di aku surga. cerita kandungan bang. Pada saat Maria mengandung Roh Kudus, nah Yesus ada di mana? Yesus sudah di dunia. Apalagi? Yesus ada di dunia. Maria mengandung Roh Kudus, Yesus ada di dunia. Jadi itu Yesus siapa dan kalau gitu ya? Bapak kalau Bapak di mana? Bapak kalau Bapak ada di mana? Kalau Bapak ada di mana? Bapak di surga. Bapak di surga, Yesus di dunia, Maria mengandung Roh Kudus. Iya benar kan? Bang, Memang benar. Bang, kok udah makan obat hari ini? Abang? Hah? Udah makan obat Gimana? hari ini? Udah makan obat hari ini? Situ yang kekurangan obat kayaknya. Saya ulangin ya. Pada saat Maria mengandung Roh Kudus, Yesus di mana? Pada saat Maria. Oke.
Oke, jangan jauh-jauh loh, Hes. Oke, izin. Ya, aku masuk. Oke, ya, Bang. Tidak, silakan. Ya. Kan nanti dia dilahirkan Syarat dulu. mendapatkan, ya, Bang. Syarat mendapatkan hidup yang kekal itu apa, Bang? Kata Yesus. Syarat hidup Menyembah kekal tidak satu binasa itu apa? bagaimana? Tungkian dia. Syarat untuk mendapatkan kekekalan dalam hidup. Jika kamu Ya, mengakui Yesus Tuhan dan juru selamat dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan iya. Di mana datanya mengimani Yesus sebagai Tuhan? Ya, di mana datanya percaya Yesus sebagai Tuhan? Ya, datanya di mana, Bang? Yesus mengutarakan di otak saya, di ayat itu cuma di ya, otak Yesus saya. mengutarakan tentang Di perihal. otaknya, ayatnya ada di otaknya. Aduh. Ya, artinya hafal gitu loh. Kalau kita buka ayat bisa cari lagi perlu waktu. Semasa hidup Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengikuti ajaran Yesus. Murid-muridnya harus mendengarkan Yesus. Contoh Yohanes 10:27, mereka domba-dombaku, mereka mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Yang mana? Matius 5 nomor 16. Ya, Matius 5 nomor 17 sampai 19. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, itu betul sekali, Betul? Bang Erik. Itu yang saya maksudkan tadi, menggenapi hukum Taurat. Ya benar. Betul Kenapa? sekali. Apa salahnya? Nah, sebagai pengikutnya mereka juga harus menggenapi hukum Taurat atau tidak? Tidak perlu, Tuhan Yesus sudah genapi semuanya. Mahal ini. Mereka domba-dombaku, aku mengenal mereka, mereka mendengar suaraku, mereka mengikuti aku. Yesus melakukan hal yang namanya menggenapi hukum Taurat. Apakah murid-muridnya tidak ikut dengan Yesus? Mengikut teladannya, perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, apa yang baik dari Tuhan. Iya, yang diteladani Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat, ya. Yang diteladani oleh Yesus, yang harus dicontohkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu menggenapi hukum Taurat. Nah, sebagai murid-murid setianya, mereka sanggup atau tidak melaksanakan hukum Taurat? Kalau kita tidak bisa menggenapi hukum Taurat. Yesus sendiri yang menggenapi. Apa yang Yesus ajarkan itu yang kita ikuti sekarang. Ya, berarti Anda menentang ajaran Yesus. Anda iblis berarti. Yang menentang ajaran Yesus adalah iblis. Seperti Anda ini. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Di Yohanes 10:27, mereka domba-dombaku, mereka mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti apa yang aku kerjakan. Aku menggenapi hukum Taurat, mereka juga mengikuti aku. Erik, bentar. Ada info ini sedikit, bentar muncul baru bentar. Kakak Hana, udah turun dia, udah. Terus anaknya udah. Berat itu, bro. Siapa? Enggak, tadi ada Kak Hana, dia pesan madu sama Bang Faruk. Semalam aku dapat kabar madunya itu pecah. Jadi lagi dikirim kembali gitu loh. Sabar dulu Kak Hana ya. Pokoknya madunya itu pecah di jalan. Ya, semalam dapat kabar. Coba kau pakai kotak gitu, Bang Faru. Lanjut. Sukses selalu, Bang Faruk. Lanjut. Ya, Pak Jiwa Baru. Coba kita dialogkan tadi main serianya niatnya Pak Jiwa. Sebentar, Eri, sebentar tunggu tadi Ya, yang mau belajar saya mute tadi Eri kan, tadi di Jawa karena Baru apa kan? ini? Karena Bang Faruk mau ngomong. Lanjut Eri. Oke. Ya. Yang menentang ajaran Yesus, yang menyangkal firman Yesus itu adalah pengikut iblis. Yohanes 8 nomor 44 jelas, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena apa? Karena firman yang kusampaikan tidak kamu ikuti. Pesan-pesanku yang kuberikan kepada kalian tidak kalian ikuti. Maka kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Ingat Bang, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat ataupun kitab para nabi.
Aku datang untuk tidak meniadakannya, aku datang untuk menggenapinya. Ya, Yesus mengajarkan murid-muridnya menggenapi hukum Taurat. Makanya ada diksi, sebentar, makanya ada diksi Yohanes 10:27, mereka domba-dombaku, mereka mendengar suaraku, dikala aku mengatakan aku menggenapinya, mereka juga ikut menggenapi hukum Taurat seperti apa yang aku lakukan. Kalau Anda menentang ajaran Yesus, berarti iblislah yang menjadi bapakmu. Saudara Bang Erik nggak tahu dimaksudkan siapa itu mereka yang ikut tidak melakukan, yang domba-domba yang tidak melakukan itu. Bang Erik tahu nggak siapa mereka? Itu domba-domba Siapa? Yang berusaha membunuh Yesus. Domba-domba domba-domba yang menentang Yesus itu adalah Kristen. tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya itu bisa Ya, jadi sama halnya dengan Anda. yang percaya. Saya orang Kristen loh, sudah dibilang dari awal. Kita percaya teladan Yesus. Kita percaya dengan Kalau kalau Anda mengikuti Yesus, kedatangan Yesus ke dunia tidak meniadakan hukum Taurat. Salah satunya adalah sunat. Wajib itu dikerjakan karena itu adalah perjanjian yang kekal dari kalangan Bani Israel. iman kita kepada Nah, Kristen dari mana? Ajaran Kristen dari mana, Bang? tidak menyuruh lagi kita Ya, untuk perintah tidak bersunat itu di mana wajib seluruh umat manusia itu dilaksanakan. Kristen dari mana ajarannya tidak bersunat? tidak ada di dalam perjanjian baru, sudah nggak ada lagi tentang sunat. Sunat itu nggak. Di mana datanya? Yesus datang menggenapi, Bang. Yesus datang sebagai praktisi hukum Taurat. Hukum Taurat itu digenapi, kita hanya ikuti dia. Sebagai pengikutnya harus menggenapi atau tidak? Sebagai pengikutnya mengikuti Yesus menggenapi hukum Taurat atau tidak? Kita ikut perintahnya. Oh, jadi gini, jadi Tuhan menurunkan hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Tuhan gitu. Otakmu di mana, Bang? Nggak bisa bro, kamu atur argumentasi seperti itu. Itu Loh. asumsi sesat sendiri untuk membuat kita berpikir ikut caramu berpikir. Kau yang berasumsi Tuhan menurunkan perintah-perintahnya yang disebut dengan Taurat itu harus dijalankan oleh manusia, bukan Tuhan yang menjalankan. Kenapa otak Anda longor kayak gini? Bisa, Tuhan Yesus sudah menggenapi itu. Ya, apa gunanya jadi pengikut? Apa gunanya ada pengikut? Apa gunanya ada pengikut setia? Apa gunanya? Enggak, karena Anda nyamar-nyamar jadi pengikut. Anda dikatakan munafik, Anda dikatakan tidak setia, mengaku pengikut Yesus, tapi Anda satupun di dalam Kristenan tidak ada yang mengikuti ajaran Yesus. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Bapa Tuhan, anak manusia Tuhan, Roh Kardus Tuhan. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah satu Tuhan, Tuhan yang Esa. Gak ada memperserikatkan Tuhan, nggak ada. Di mana Yesus menyatakan dirinya, aku adalah anak Allah, aku adalah Allah itu sendiri? Mana datanya? Nggak bisa. Kalau Anda sebagai pengikut Yesus, Anda harus menjadi teladannya Yesus, dan Anda harus menjadi pemimpin di dalam kehidupan Anda, dalam rumah tangga Anda. Anda harus menjadi sama seperti Yesus. Yesus menjalankan hukum Taurat, Anda juga sama. Lalu hal itu Anda ajarkan lagi ke bawah kepada keturunanmu. Galatia 5 ayat 6, sebab di dalam Kristus Yesus baik sunat maupun tidak bersunat tidak ada artinya. Nah, itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Paulus. Hah? Sudah. Itu ajaran siapa? Itu ajaran Yesus atau Paulus? Paulus. Memang Kita sedang membahas perbedaan antara ajaran Yesus dan Paulus tadi di awal. Anda bawa Galatia, ya, Galatia 5 nomor 2. Sedangkan hukum Taurat aja pun, apabila ada yang melaksanakan hukum Taurat, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Setelah Rasul Paulus katakan bahwa sunat itu Ya, sudah tidak menggenapi sama membatalkan sama atau tidak? Ya, Sama pertanyaan juga. saya, menggenapi dengan kata sama dengan kata membatalkan itu sama atau tidak? bukan membatalkan, dia sudah menggenapinya. Ya, pertanyaan saya, Ya. membatalkan dengan menggenapi sama atau tidak artinya, Bang?
Oh, beda bahasa Indonesia. Nah, beda. Kita tahu bahasa Indonesia. Ya, Yesus datang menggenapi kan? Iya, menggenapi berarti dia sudah ya, Paulus datang, ya Paulus mengajarkan untuk, Paulus datang untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. membatalkan bocor. Batal. Kita mengikuti Saya apa yang bicara boleh? Efesus 2 nomor 15 jawabannya kawan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan semuanya, perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bagaimana orang bisa damai sejahtera sementara hukum dihilangkan? Contoh, kita hidup di negara Indonesia, ada salah satu hukum, yaitu hukum peraturan tentang lalu lintas. Kalau hukum lalu lintas atau peraturan lalu lintas dihilangkan, apakah manusia bisa damai di jalan? Hah? Lampu merah dihilangkan, rambu-rambu semuanya dicabut, tidak ada peraturan dalam lalu lintas, semua dibatalkan. Apakah orang bisa berdamai di jalan? Tidak, Paman. Tidak. Tuh, anak kecil Jangan juga. longor. Paulus mengajarkan untuk membatalkan seluruh hukum Taurat diganti dengan ajaran kedamaian. Di mana orang bisa damai tanpa ada hukum yang mengikat manusia tersebut? Paulus itu berpatokan justru kepada penggenapan akan Yesus Kristus juru selamat. Dia adalah sunat, dia sudah disunat dan bukan dilakukan oleh manusia. Bang, tetapi itu hukum Tuhan supaya manusia tidak keos, supaya manusia tidak kacau balau di muka bumi. Makanya Tuhan memberikan peraturan, perintah, larangan supaya manusia itu tertib. Kenapa kau longor? Begini ya, begini kapasitas Kristen, ya, begini kapasitas. Karena kalian iblis ini, ajaran iblis ini memang sejatinya tidak mau diatur. gimana ini? Sudah lari kemana kita topik ini? Ya makanya ini nanti kita kembali kepada siapa? Topik ini. Kristen ini muncul dari mana? Ya, Kristen ini muncul dari mana? Sudah sejak awal kita katakan bahwa sejak lahir Yesus Kristus, Kristen sudah lahir itu. Jelas Anda mengatakan, ya, Anda mengatakan hukum Taurat itu tidak lagi wajib dilaksanakan. Itu juga tertulis di dalam surat-suratnya Paulus. Galatia 3 nomor 11, Roma 5 Bang Erik ini 20, hafal Efesus firman 2 Tuhan. nomor Dia 15. dia tahu Alkitab. Sebentar. Tapi nggak bisa. Galatia 5 dari 1 sampai 5. Hukum Taurat itu tidak wajib dikerjakan. Jadi memang kalian tidak ada aturan. Agama yang tidak ada aturan itu Kristen, sesuka hati menyembah Tuhan, masuk gereja masih berkulub, masuk gereja masih terkena najis, habis empet dari rumah masuk ke dalam gereja menyembah Tuhan dengan apa? Coba, dengan masih najis, dalam keadaan najis. Ini kalian gak ada aturannya. Enggak semua lah ya. Apanya nggak semua, abangku? Kasih aku Apanya nggak semua? Semua Kristen seperti itu. Oke, sekarang apa? Kristen Tidak semua atau Kristen jiwa seperti baru? itu. Sebentar, satu menit. Sekarang mau Ya, ngambil seperti alih yang Anda jiwa baru atau Kristen? Kesimpulan Kristen. Coba saya tanggapi dulu Bang, boleh Bang. satu persatu. Oke, jiwa baru sebentar ya, Mengenai biar Kristen sunat. ya, saya mute yang dirimu ya satu-satu ya. Oh ya, oke, Chris. nggak apa-apa. Kristen. Ya Kristen dia, ya. Diam ya, jiwa baru ya, izinnya diam ya. Silakan Bang. Jadi kan kalau di kitab Taurat, di sunat itu memang wajib, perintah Tuhan diberikan kepada Abraham, keluarganya dan hamba-hambanya. Dan kemudian di bangsa Israel itu sunat sudah dijadikan kewajiban dan tradisi. Jadi kalaupun Yesus disunat, itu karena dikatakan menurut tradisi bangsa Yahudi orang yang umur sekian disunat. Tapi Yesus itu dikatakan menggenapi bukan berarti merubah, tetapi melakukan apa yang tertulis. Saya potong Bang, di mana datanya hanya terkhusus Bani Israel yang disunat? Ya, nggak tunjukkan datanya. Ya, Anda kan bawa data.
Dikatanya ada di Iya. kitab Torah. Di mana datanya? Ada. Hanya khusus Bani Israel yang disunat. Tunjukkan datanya, Bang. Iya, dengar dulu. Baca ke waktu Yesus disunat itu apa komentar situ. Menurut tradisi orang Yahudi, anak di bawah di umur sekian, umur sekian disunat. Nah itu, jadi menurut itu tradisi dia disunat. Jadi bukan ajaran Yesus kita harus disunat. Nah mengapa Paulus mengatakan sunat tidak penting? Tapi walaupun dikatakannya memang sunat ada gunanya. Tapi kita tidak perlu bersunat. Yang penting kita melakukan hukum-hukum Allah. Jadi tidak perlu disunat. Karena kalau sunat kita sudah ganti dengan baptisan untuk orang-orang Kristen. Nah itu, tidak lagi kita disunat secara... Kalau orang Yahudi wajib. Kalau orang Yahudi wajib, Bang. ya, Kalau orang Yahudi kalau wajib. orang Yahudi wajib. Kalau untuk orang Kristen Wajib. tidak wajib. Nah itu, jadi Oh, kalau jadi kalau pengikut... di luar, ya oke Bang, ya cukup, saya sudah dapat poinnya. Jadi di luar dari kaum Bani Israel itu tidak diwajibkan bersunat, tidak boleh. Karena Iya, apapun lagi. ceritanya, kalau sempat dia memotong kulit katanya, maka Yesus itu tidak berarti bagi dirinya. Itu ada di Galatia 5 nomor 1 sampai 5. Oke, sepakat? Iya. Sepakat dulu ya. Iya, itu kan Sepakat Paulus dulu ya. juga yang Oke. begitu. Oke, saya bawa data, Bang. Saya bawa data. Kejadian 17 data 10 sampai 14 saya baca ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah diikat kekatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ingat, 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Sekali lagi saya baca. Ya. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Cukup. Yakni, garis bawah ya Bang, garis bawah. Yang kalimat pertama tadi. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang beli dengan uang dari salah seorang asing, Karena kita dibaptis. tetapi tidak termasuk keturunanmu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Apakah di Artinya situ orang di luar dari Bani Israel tidak wajib disunat di usia 8 hari. Boleh 9 hari, boleh 10 hari, boleh setahun, 2 tahun, sampai dewasa juga boleh. Artinya di sini seluruh umat seluruh laki-laki di permukaan bumi ini wajib disunat. Terkhusus kepada Bani Israel. Yesus sebagai keturunan Yahudi, dia disunat di 8 hari karena itu adat istiadat. Di luar dari itu tidak wajib 8 hari. Ya. Ini bibelmu yang menolak. Ini bibelmu, jangan kau bantah. Anda tadi mengatakan wajib, sebentar Bang. Anda tadi mengatakan orang Yahudi Saya tidak bantah Bible saya. Tentara Karena Romawi kalau bermain ya. Lanjut Bang Paulus Pak. mengatakan Tentara Romawi lagi sunat bermain. tidak penting, Bang Faruk. yang penting melakukan Tentara hukum Allah, Romawi ya berarti bermain. Bible Si saya Erik juga. langsung ditombak oleh Hansip Romawi. Nah, jadi kita tidak disunat, ya, bukan kita melanggar perintah Allah. Karena memang Rasul Paulus adalah utusan Bang Faruk monitor, Bang Faruk ambil alih Bang Faruk. Tentara Romawi bermain. Si Erik udah ditombak sama tentara Romawi. Ya lanjut. Lanjut, narasinya lanjut Bang Kris. Jadi kita orang Kristen sekarang tidak wajib disunat, kita wajibnya dibaptis. Baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah penggantinya. Yang tidak Jadi tidak usah mewajibkan diusik kalian untuk bersunat siapa, kalau Bang? nggak disunat. Yang Ya. tidak mewajibkan untuk Gimana? kalian bersunat siapa? Ya kan Paulus katakan sunat bersunat tidak penting, yang penting melakukan hukum-hukum Jawab saja Allah. Bang. Yang Nah, jadi- tidak mewajibkan atas kalian untuk bersunat siapa? Ya kita semua orang Kristen diajar demikian, sunat tidak penting lagi. Yang tidak mewajibkan umat Kristen untuk bersunat siapa? Paulus. Kan orang Kristen tidak ada perintah untuk sunat. Hanya di kitab Taurat.
Kita ini di perjanjian baru di zaman Yesus sampai sekarang. Dalam Kalaupun sudah Galatia, di dalam kitab Galatia 3, di dalam kitab Galatia, Paulus mengatakan jika kamu bersunat, maka Kristus tidak berguna bagimu. Yang tidak mewajibkan kalian untuk bersunat itu siapa, Bang? Nah, jadi makanya perhatikan ya, kalau Paulus berbicara kepada orang Kristen, orang Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, untuk jadi Kristen ya, tidak memandang lagi sebagai orang Yahudi, sedangkan orang Kristen yang jadi Kristen waktu itu orang Yahudi, mereka persoalkan sunat karena mereka disunat. Tapi orang Bang, jawab saja Bang pertanyaanku, Bang. Yang tidak mewajibkan kalian untuk bersunat siapa, Bangku? lah kita lah, kalau orang Kristen jadi Kristen karena rasul-rasul yang mengajarkan, kalau kita tidak diperintah bersunat, 12 murid diutus. Ada enggak diperintah disunat? Teman-teman bantu disupport akun saya teman-teman di Polo-Polo izin masih 100-an Jadi ini izin kalau teman-teman. kita tidak disunat, kita dibaptis, nggak perlu disunat karena kita dibaptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Waduh. Ya mana Oke, ada lanjut ya Bang ya. rasul mengajarkan. Lanjut ya. Lanjut Bang Kris ya, Bang Kris. Biar gak terputus Eri, sebentar Eri, biar gak Bang Faruk, Oh iya, biar lanjut, gak lanjut. terputus. Nanti. Mute kan dulu semua. Lanjut Bang Faruk. Jawab saja Bang Kris. Yang tidak mewajibkan kalian untuk bersunat siapa? Nanti kita korelasikan ya dengan kita Yohanes apa? Enggak ada. 5:17. Kita ini nggak ada istilahnya diwajibkan dan tidak diwajibkan. Saya juga kalau disunat untuk kesehatan saya mau, tapi itu bukan syarat agama. Tapi Begitu. ketika Jadi Anda kalau bersunat, Kristen dalam kitab Galatia dikatakan, ketika Anda bersunat maka Kristus tidak berguna bagimu, Bang. Sementara Anda membutuhkan Kristus, betul? iya, kalau dia bicara kepada orang di luar Yahudi, ya. Kalau bicara dengan orang Yahudi beda, karena orang Yahudi bersunat, sementara mau jadi Kristen, orang di luar Yahudi juga jadi Kristen, tidak dipersoalkan. Abang Kris ini orang di dalam Yahudi atau orang di luar Yahudi? Ya kita kan di luar Yahudi, kita tidak perlu Luar disunat. Yahudi. Yang menetapkan tidak wajib bersunat atas orang di luar Yahudi siapa? Iya, tidak ada perintah kan dari rasul-rasul untuk kita wajib bersunat. Siapa juga yang memerintahkan di perjanjian baru itu, di mana kita diperintah untuk disunat? Kita hanya diajar mengikut Kristus di dalam ajarannya yang baru, tidak lagi ke sunat itu. Mana ada perintah Yesus kita disunat? Memang Yesus disunat benar, menggenapi. Tetapi dia sendiri tidak menyuruh kita disunat. Hanya diperintahkannya baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bang, sunat itu sudah Anda katakan tadi aku nyimak, bahagian dari Torah dan juga perintah disunat. Kan bahagian dari hukum Taurat dan juga tradisi dari Yahudi. Di dalam kitab Yohanes 5 nomor 17 sampai 18 sudah dicampakkan, sudah dibacakan sama oleh Cinta tadi. Yesus mengatakan dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jika kau mengikuti Yesus, maka kau harus mengikuti seperti apa Yesus menggenapi hukum Taurat, bukan malah membatalkan hukum Taurat. Anda ngaku-ngaku mengikuti Yesus. Ketika Yesus hidup di bawah hukum Taurat, Anda malah menolak hukum Taurat. Pemahaman apa seperti itu hingga Anda katakan Anda pengikut Yesus? Makanya harus kita paham kan, Paulus di Efesus 2:15 dia katakan dengan matinya Yesus di kayu salib. Jadi Taurat itu ada banyak macam. Kalau peraturan-peraturan tentang persembahan korban itu sudah digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi dengan matinya Yesus di kayu salib hukum itu batal. Jadi orang-orang yang menyembah persembahan korban tidak lagi. 15 ya. Kita berpegang di Efesus 2:15 ya. Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka telah membatalkan hukum Taurat. Oke. Kita ke hukum Tauratnya dulu. Hukum Taurat ini diturunkan untuk siapa, Bang? Khusus untuk Bani Israel atau di luar Bani Israel? Perhatikan kata-kata Yesus ya. Kalau Yesus tidak membatalkan, itu nggak berarti masih berlaku. Bang, saya tanyakan, Bang. Hukum Taurat ini diturunkan untuk Bani Israel atau orang-orang di luar dari Bani Israel?
Kalau berbicara hukum, ya kalau 10 perintah Allah itu semua manusia, baik Bani Israel maupun bukan Bani Israel, itu dijelaskan oleh Paulus. Adakah iman membatalkan 10 perintah Tuhan, kesaksian? 10 perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran itu diterima Musa di Bukit Besi di Gunung Sinai. Sementara Musa itu adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Maka ketika Musa menerima hukum dari Tuhannya di Gunung Sinai, 10 hukum Taurat itu, maka hukum itu untuk Bani Israel, bukan untuk orang-orang. Salah. Di situ letak problemnya, Bang. Kalian berupaya membatalkan hukum, di mana hukum itu tidak didedikasikan untuk kalian. Bahkan kalian pun tidak pernah hidup di hukum itu, tapi kalian batalkan. Kapan umat Kristen hidup di bawah hukum Taurat? Kapan? Tidak. Sejak kapan umat Kristen hidup di bawah hukum Taurat? Sejak kapan? Ya, sejak kapan? Sejak kapan Kristen membatalkan hukum? Kalian saja nggak pernah menggunakan hukum Taurat sebagai pegangan undang-undang kalian. Udahlah, kalian nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat, malah kalian batalkan. Mau kalian batalkan ataupun tidak kalian batalkan hukum Taurat itu tidak ada gunanya sama kalian. Karena memang hukum Taurat diturunkan bukan untuk kalian. Dan memang kalian tidak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Kan kurang ajar ini. Sama dengan begini Bang, kurang ajarnya Bang, analoginya Bang. Ada orang Belanda yang hidup di tanah Belanda. Di Belanda dia bilang Undang-Undang Republik Indonesia sudah dibatalkan karena tidak cocok lagi untuk kita, katanya. Sementara orang Belanda ini nggak pernah hidup dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Allah pula dia membatalkan Undang-Undang Republik Indonesia. Gimana penjelasannya itu, Bang? Apa kalian melakukan hukum Taurat? Apa bedanya dengan Kristen? Bang, aku kan udah sampaikan tadi, Bang. Hukum Taurat ini diturunkan hanya untuk Bani Israel, umat dari Musa. Hanya untuk mereka Taurat itu, Bang. Sementara hukum kami berpegang kepada hukum Quran. Di mana dalam Al-Quran dikatakan sunnatullah. Di dalam surah Al-Jum ayat 2, Bang. Di situ tersampaikan 2 hukum kami, Bang. Yang pertama Al-Quran, yang kedua itu adalah hikmah. Di mana hikmah itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu hukum kami. Dikorelasikan lagi dengan surah Al-Baqarah, di mana di situ dikatakan Al-Quran ini adalah huda linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Aku aku manusia, maka boleh Al-Quran ku bikin jadi petunjukku. Dan sumber dari petunjuk itu semua adalah 2 hukum. Surah Al-Jum ayat 2. Apa itu hukumnya itu? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi berlaku hukum Taurat atasku. Berzina hanya untuk Israel saja. Sekarang aku tanya sama Abang, ketika Abang nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat, atas dasar apa Abang membatalkan hukum Taurat? Silakan. Siapa yang membatalkan hukum? Mana yang kami batalkan menurut Anda? Hukumku yang batalkan hukum. Hukumku yang batalkan. Jangan membunuh, jangan. Efesus nomor 15 tadi loh, Bang. Dengan matinya Yesus di salib, maka hukum Taurat telah dibatalkan. Kata Paulus. Pembatalan hukum Taurat kalian anggap berlaku untuk kalian Kristen. Jadi Anda dengan 10 salah. Anda tidak paham itu. Matinya Yesus itu membatalkan hukum adalah persembahan, bukan 10 perintah Allah yang dibatalkan. Mana ada peraturan persembahan di 10 perintah itu? Anda yang salah, gagal paham mengenai Efesus 2. Kalian gagal paham. Sekecil apapun bahagian dari hukum Taurat itu diturunkan untuk Bani Israel. Jika memang kau ngotot ada hukum Taurat yang menjadi pegangan kalian, kutanya samamu, Bang. Sejak kapan umat Kristen dulu sebelum dibatalkan hukum Taurat ini, sebelum dibatalkan, bahagian dari hukum Taurat itu, tunggu Bang Kris, tunggu Bang. Sebelum ada bahagian, aku tidak katakan semua ya, karena menurut narasimu kau mengatakan tidak semua hukum Taurat dibatalkan atas kalian. Kalau bilang kau katakan begitu, tidak semua hukum Taurat dibatalkan atas kalian.
Nah, sebelum hukum Taurat ini, bahagian hukum Taurat ini dibatalkan sama kalian, sebelum bahagian dari hukum Taurat ini dibatalkan atas kalian, kapan rupanya? Sejak kapan rupanya umat Kristen itu hidup di bawah hukum Taurat? Kapan? Mulai aku ya. Gak ada. Jadi hukum Taurat, hukum itu sebelum langit bumi, Yesus katakan tidak ada yang batal. Tapi jangan gagal paham. Yesus 2 ayat 15. 10 perintah itu yang diajarkan Yesus masih berlaku. Banyak contohnya yang diberikan. Jadi jangan Apakah bicara langit sudah runtuh? semua peraturan Taurat itu dibatal. Yang 10 Izin saya masuk, hukum tetap. Membaru. Makanya di Wahyu 12. Jangan dulu. Lagi enak-enak nih, jangan dulu. Oke. Jadi Wahyu 12 Apakah langit sekarang sudah runtuh, Bang? belum lah. Kenapa Belum, dibatal kan? hukum Nah, sedangkan langit ajaran Islam sampai dari zaman Nabi, dari Abraham sampai kepada nabi-nabi, sampai ke Yesus, sampai ke Nabi Muhammad, itu sama ajarannya. Di dalam perintah, dalam menyembah kepada